Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian juga salawat, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ananda sekalian, pada pertemuan ini kembali kita akan membahas materi bab 7 dan akan fokus Ananda sekalian untuk mengulas tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindari tindak kekerasan. Oke, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, mari kita baca terlebih dahulu firman Allah ya, surah Al-Ma'idah ayat 32. Silakan Ananda simak supaya bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. Baik, tadi suaranya agak kejepit Ananda, itu ladonya ya. Mari kita identifikasi tajwidnya terlebih dahulu. Ada lafaz kata benar. Ini hukum bacaannya adalah qalqalah surah. Jadi ba, huruf ba, sukun mati maksudnya nak ya, bersukun yang asli. Nah, kata benar itu cara membacanya. Jadi ba-nya itu berbunyi nak, tapi tidak terlalu keras seperti ketika dia berada di akhir ba itu. Jadi membacanya kata benar ya, ba-nya berbunyi. Kemudian ada lafaz Bani Israil. Nah ini di dalam potongan ayat ini ada hukum bacaan mad jaiz munfasil.
yaitu mad asli ya, bertemu dengan huruf hamzah tidak dalam satu kata. Jadi bani ya mati itu namanya mad asli Ananda. Kemudian di depannya ada alif ya. Maka alif atau hamzah, maka dia panjangnya 4 harokat. Ya. Bani Israil. Jadi yang dimaksud di situ adalah bani bertemu dengan i pada kata bani Israil. Kemudian ada lafaz annahu. Nah, ini nun yang bertasydid ya, itu dibaca gunnah. Gunnah itu berdengung Ananda. Contohnya annahu. Nah, jadi dilamakan sedikit nun tasydidnya itu annahu. Paham ya nak ya, mudah-mudahan. Kemudian ada kosakata min artinya dari, ajli sebab, zalika itu, kata benar kami tetapkan, ala atas. Kemudian ada kata nafsin artinya membunuh seseorang, atau fasadin membuat kerusakan, fi di ardi bumi, faka'annama maka seakan-akan, qatala dia membunuh ya. Kemudian ada kata Bani Israel, ini yang dimaksud adalah kaum Bani Israel. Annahu bahwa man siapa yang qatala membunuh nafsan jiwa seseorang bighair bukan karena. Nah, ini kosakata aja nak ya, bukan terjemahan ayat. Nah, ini terjemahan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 yang kita bacakan tadi. Ya, Bapak bacakan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Itu dosanya Ananda membunuh seseorang yang tidak dibenarkan ya. Sama dengan membunuh manusia sedunia. Hukum dosanya itu ya. Kemudian barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, ya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Itu kebalikannya ya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi ya. Jadi tidak mengikuti petunjuk Rasul. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan orang-orang seperti itu yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul. Oke, Ananda sekalian, sekarang mari kita lihat tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Nah, menurut tafsir Jalalain, maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil itu anak Nabi Adam, sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi, semacam perzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Sebaliknya barang siapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak membunuhnya, manusia maksudnya nak, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Nah, ini tafsir menurut Jalalain ya. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk, dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar. Dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain, yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini
tafsir menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, nak ya. Kemudian tafsir menurut Ibnu Katsir. Menurut beliau, Allah menyatakan karena pembunuhan dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan, maka langsung Allah menetapkan hukum syariatnya. Barang siapa memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya. Dan barang siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan kesejahteraan manusia dan masyarakat semuanya. Nah, ini menurut Ibnu Katsir. Kemudian yang D, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Nah, inilah Anda sekalian beberapa tafsir ya dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 menurut beberapa ahli ya. Dan kesimpulannya, kita tidak boleh membunuh ya atau menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Dan dosa membunuh itu ya, satu manusia itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Dan memelihara kehidupan manusia seseorang sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Nah, itulah Anda sekalian, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang suka melakukan kekerasan ya, apalagi membunuh, na'udzubillah min dzalik. Nah, Anda sekalian, ini bagian akhir dari pelajaran kita. Bapak ingin memberikan tugas. Nah, ini tugasnya. Baca sendiri, teliti baik-baik, setelah itu kirim ya hasilnya ke classroom kita. Oke Anda, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Akhirul kalam, Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.